Ya itu tadi cuy, di Indonesia itu susah cuy karena orangnya banyak cuy, orangnya terlalu banyak kalau menurut aku ya. Jadi kalau diterapkan sistem lockdown dan sistem PKP seperti Malaysia itu tidak akan berhasil cuy. Karena orangnya terlalu banyak dan tingkat kesadarannya juga kecil banget cuy. Tingkat kesadaran akan bahaya virus ini kecil banget cuy. Sampai ya aku juga, wah susah cuy, aku ngomongnya juga susah jadinya ya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek TV. COVID-19 ini sudah mulai turun ya penjangkitannya, penularannya di Malaysia itu juga sangat jauh banget penurunannya, sangat drastis karena Malaysia adalah salah satu 5 negara terbaik yang berhasil menangani wabah COVID-19 ini ya cuy ya. Jadi pencegahannya sangat luar biasa di Malaysia tuh ya. Tetapi berbanding terbalik di Indonesia itu sampai sekarang malah semakin menaik cuy, semakin menaik grafik orang yang terjangkiti COVID-19 itu cuy, karena kesadaran orang-orang di Indonesia tentang bahayanya wabah ini, tentang bahayanya COVID-19 ini kecil banget ya, dan hal itu yang membuat Indonesia sampai sekarang juga masih bahaya ya cuy ya, penularannya juga masih terus meningkat cuy. Nah, sebenarnya banyak hal yang perlu kita belajar ya. Orang Indonesia perlu belajar dari orang-orang Malaysia dalam menangani wabah ini ya. Untuk keselamatan bersama ini cuy. Harus kita petik pelajaran-pelajaran yang baik-baik di Malaysia sampai Malaysia bisa menekan angka penularan atau jangkitan COVID-19 ini di negara mereka ya cuy ya. Dari perintah kawalan pergerakan yang dipatuhi, benar-benar dipatuhi di Malaysia ya. PKP itu ada beberapa step itu ya, PKPP, PKPB, PKPD dan segala macam ya. Kalau di Indonesia cuma satu cuy stepnya ya, dan itu adalah hasil kerjasama antara pemerintah, frontliner dan warga negara Malaysia itu sendiri cuy. Itu harus ada sinergi tiga itu ya cuy ya, dan harus ada kontinuitas atau kelanjutan, dan serta juga harus ada konsisten dari ketiga belah pihak itu. Kalau kita bandingkan di Indonesia, pemerintah, frontliner dan warganya itu tidak harmonis kerjasamanya dan tidak konsisten juga dalam menangani wabah ini, dan akhirnya ya virus COVID-19 ini belum bisa ditekan penularannya di Indonesia cuy, dibandingkan Malaysia jauh banget. Nah, ini ada video suggest cuy dari subscribers channel Indoriek TV ini. Jadi dia minta aku reaction video yang satu ini. Beza Malaysia dan Indonesia tanganin COVID-19. Apa yang Indonesia boleh belajar? Nah, ini adalah segi positifnya cuy dari negara Malaysia. Jadi orang-orang Indonesia mestinya belajar hal-hal baik dari Malaysia itu ya. Jangan malu belajar ya. Nah, kita lihat deskripsi videonya cuy ya. Kami rakyat Malaysia akan senantiasa mendoakan saudara kami di Indonesia yang sedang melawan COVID-19 ketika ini. Tuh cuy, orang-orang Malaysia itu juga saudara kita, sering mendoakan kita. Jadi janganlah kita bermusuhan pada orang-orang Malaysia. Kita sama-sama saudara cuy, kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama orang Muslim juga ya. Ya satu rumpun, negara tetangga, masa sama tetangga berantem ya cuy ya. Semoga seluruh rakyat mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pandemik ini dan Indonesia dapat menuju ke fase pemulihan dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita lihat ya videonya. Indonesia adalah salah satu negara yang merekodkan jumlah mangsa korban tertinggi COVID-19 di Asia. Iya. Berdasarkan Dr. Charlotte Setijadi, Indonesia jelas sekali mengambil pendekatan yang berbeza daripada negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan. Betul cuy. Walaupun Indonesia kini mengambil langkah proaktif untuk melindungi rakyatnya daripada penularan COVID-19, tetapi adakah ia sudah terlambat? Tinjauan kami mendapati orang ramai rata-rata bersetuju bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan Indonesia sudah terlambat. Menurut Deksi Simanjuntak, Indonesia merupakan salah satu negara yang merekodkan angka terendah dalam ujian saringan. Bukan itu sahaja, infrastruktur di hospital itu tidak mencukupi. Iya cuy, miris banget di Indonesia cuy. Ya itu tadi cuy, di Indonesia itu susah cuy karena orangnya banyak cuy, orangnya terlalu banyak kalau menurut aku ya. Jadi kalau diterapkan sistem lockdown dan sistem PKP seperti Malaysia itu tidak akan berhasil cuy. Karena
orangnya terlalu banyak dan tingkat kesadarannya juga kecil banget cuy. Tingkat kesadaran akan bahaya virus ini kecil banget cuy. Sampai ya aku juga wah susah cuy, aku ngomongnya juga susah jadinya ya. Jumlah petugas barisan hadapan juga sangat terhad. Sistem penjagaan kesihatan di Indonesia juga tidak mampu bertahan sekiranya jumlah pesakit yang menerima rawatan di hospital ini menyaksikan peningkatan secara mendadak. Iya betul. Presiden Jokowi turut memperuntukkan dana sebanyak 26 bilion dolar daripada bajet 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Kerajaan Indonesia juga telah membina sebuah hospital khusus untuk menempatkan pesakit COVID-19 dari seluruh negara di Pulau Galang Riau supaya mereka boleh menerima rawatan. Oke. Sementara itu, kerajaan Indonesia memberikan sedikit kelonggaran kepada rakyat untuk menjalani kehidupan dalam Ya, nah ini cuy, ini yang bahaya ini cuy ya. Memang susah cuy, karena orang-orang juga perlu mencari rezeki. Nggak bisa seperti itu cuy. Nggak bisa diterapkan seperti PKP di Malaysia itu cuy. Susah banget cuy, susah banget. Kalau masalah untuk penjarakan sosial itu susah banget di Indonesia cuy. keadaan norma baru walaupun mereka masih belum flatten the curve. Hmm. Namun, adakah itu langkah yang terbaik? Sehingga kini Indonesia masih lagi mencatat kes baru yang tinggi dan telah mencecah 31,000 kes. Iya. Manakala Tambah banyak angka sekarang korban setelah pun lebaran hampir kemarin. mencecah 2,000. Kita perlu faham bukan mudah buat negara jiran kita untuk melaksanakan perintah berkurung dengan lebih 270 juta rakyat. Betul. Ini kerana kerajaan memikirkan tentang nasib-nasib mereka yang kehilangan sumber pendapatan jika lockdown dilakukan. Betul. Tadi cuy yang aku bilang cuy ya. Kalau lockdown dilakukan seperti PKP di Malaysia itu, tambah banyak orang miskin di Indonesia cuy. Gila. Sekarang aja orang-orang susah cari rezeki, susah cari pekerjaan. Dan kalau ditambah dengan lockdown, tambah dengan PKP seperti di Malaysia itu, gimana? Sampai gimana? Nggak bisa makan, sampai mati semua orang mungkin. Sampai banyak orang yang meninggal mungkin cuy, karena nggak bisa makan cuy. Karena pendapatannya nggak ada cuy, rezekinya nggak ada. Berbeza dengan Malaysia yang melakukan perintah kawalan pergerakan pada awal dahulu. Meskipun ada segolongan orang hilang pendapatan, namun kerajaan memastikan segala jenis bantuan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Nah, pemerintah Malaysia kan menggalangkan dana untuk backup ya selama masa PKP, selama berkurung itu ya, selama masa PKP kan memang orang banyak yang lost job atau hilang pekerjaan, hilang pendapatan, tetapi pemerintah dari Malaysia itu membackup dananya ya, sehingga mereka juga masih bisa makan lah ya istilahnya ya. Tapi kalau di Indonesia bayangkan cuy, populasinya 260 juta lebih cuy populasi orang di Indonesia itu, dan kalau mau di backup semua dananya cuy selama berkurung gitu ya, selama PKP di Indonesia, wah nggak cukup cuy, duitnya dari mana cuy. Memang agak susah cuy kalau diterapkan sistem lockdown atau PKP seperti Malaysia kalau di Indonesia tuh cuy. Ini masalah perut soalnya cuy, masalah makan soalnya. Malah, badan-badan NGO, golongan artis dan rakyat juga tidak lepaskan peluang untuk menziarahi mereka yang terjejas dan memberikan bekalan makanan yang cukup buat mereka. Okay. Selain itu, kerajaan kita juga mengarah askar dan polis untuk menjaga setiap kawasan. Dan rentas negeri pula tidak dibenarkan sama Nah, satu lagi kalau di Malaysia kan polis sama askar itu cukup cuy untuk mengawal satu negara tuh. Kalau di Indonesia nggak akan cukup cuy. Banyak banget pulau-pulau, kota-kota, negeri-negeri di Indonesia itu ya. Kalau mau dijaga semua tentara Indonesia ya nggak cukup cuy. Personilnya nggak bakal cukup karena luas banget Indonesia itu. sekali. Kerajaan kita juga pantas melakukan PKP di kawasan hotspot bagi mengelak berlakunya penularan yang besar di kawasan itu ke kawasan yang lain. Okay. Kepada rakyat yang berdegil, denda akan dikenakan buat mereka. Indonesia juga tidak kurangnya. Pelbagai denda yang unik mereka sediakan buat rakyat di beberapa wilayah yang langgar pembatasan sosial berskala besar PSBB, seperti menggantung pelakat tertera ayat yang berjanji akan memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial. Gambar mereka kemudian akan dibuat naik ke media sosial sebagai peringatan. Selain itu, ada juga yang diarah untuk membaca Al-Quran, buat yang beragama Islam denda membersihkan tandas, dan yang terakhir dipenjara dalam rumah hantu. Apa-apa pun, sebenarnya apa yang penting di sini adalah kesedaran dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Betul. Penyebaran berlaku kerana tiada penjarakan sosial. Malaysia kini akan memasuki fasa pemulihan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan macam mana untuk kita kekalkan statistik yang elok ini. Betul. Penjarakan sosial dan kebersihan diri wajib dilakukan.
SOP yang disediakan perlu diikut, tidak kira di mana. Nah, penjarakan sosial ini memang harus dilakukan. Ini penjarakan sosial ini yang paling gampang ya cuy ya, dilakukan ya cuy ya. Kalau semua rakyat Indonesia itu tingkat kesadarannya tinggi akan bahaya virus ini, pasti akan berhasil juga menekan penularan di Indonesia ini cuy. PSBB itu harus dilaksanakan secara benar-benar, harusnya ya cuy, harusnya. Tetapi kenyataannya sekarang, di tempatku sekarang, wah nggak ada cuy penjarakan sosial. Anda berada. Kami rakyat Malaysia akan sentiasa mendoakan saudara kami di Indonesia yang sedang Amin. melawan Terima kasih. COVID-19 ketika ini. Semoga seluruh rakyat mempunyai kesedaran yang tinggi tentang pandemik ini dan Terima kasih. Indonesia dapat menuju ke fasa pemulihan dengan segera. Amin. Ini merupakan pesanan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita dan kita jaga negara. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul, mantap. Quote-nya mantap. Kita serumpun. Mantap. Videonya bagus cuy. Video doa dari negara Malaysia untuk negara Indonesia. Karena kita adalah satu rumpun, harusnya kita saling mensupport ya cuy ya. Dan kita harus belajar banyak cuy. Sebagai warga Indonesia kita harus belajar banyak kepada negara tangga kita, Malaysia cuy. Bagaimana negara Malaysia menghadapi sampai berhasil menekan angka penularan dan angka jangkitan COVID-19 di Malaysia tuh cuy. Kita harus banyak belajar dari mereka cuy. Penjarakan sosial itu cuy, PSBB itu di Indonesia itu harus tetap dijalankan, harusnya cuy ya. Itu dari diri kita sendiri dulu cuy. PSBB itu dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sadar betapa bahayanya virus ini cuy. Jadi harus dilakukan secara benar-benar cuy. PSBB itu jangan sampai kita dekat-dekatan terus cuy. Itu bahaya banget. Di kotaku cuy ya. Di kotaku wah parah lah. Aku susah kalau mau ngomongnya, susah mau cerita ya. Jadi terima kasih untuk warga Malaysia yang mendoakan kami di Indonesia ini ya. Terus mendoakan kami, terus mensupport kami dan membantu kami dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak dan kami hargai atas semua doa dan bantuan yang kalian lakukan untuk rakyat Indonesia ya. Terima kasih banyak dan doakan terus semoga Indonesia ke depannya lebih baik daripada sekarang ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.